Oke, selamat malam sahabat Pioneers dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini tentunya di channel Tori Channel. Bagi Anda yang barusan bergabung ya, yang mengklik video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Kalau sudah, kita lanjut. Oke, sahabat Pioneers, banyak sekali teman-teman yang apa ya, bisa dikatakan masih belum percaya bahwa proyek Pi Network ini nanti akan menjadi luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena sudah banyak yang kecewa terkait dengan KYC yang belum lulus mungkin, kemudian yang belum dapat undangan KYC juga, kemudian yang sudah KYC juga belum di approve, kemudian yang sudah di approve tapi belum migrasi dan belum open mainnet juga. Nah, banyak sekali teman-teman itu meragukan proyek Pi Network. Nah, di video kali ini mungkin jawaban yang selalu mengatakan big scam dan lain sebagainya. Oke teman-teman, simak videonya ini baik-baik. Ini saya hadirkan spesial malam ini dari berita news, bukan Newsway ya, tapi Pi News. Ya, di sini pendukung dari Pi Network. Pi News ini platform media berita ya, dimana ini adalah salah satu platform juga bagian daripada ekologi Pi Network ya. Nah, Anda bisa lihat dari gambarnya saja di sini teman-teman. Ada sejumlah orang ya, 5 orang di sini, 2 laki-laki dan 3 perempuan ya. Di sini ada yang memegang logo Pi Network yang paling tinggi dengan sangat pedenya gitu ya. Ini menggambarkan bahwa Pi Network nanti akan bukan kripto sembarang kripto pada umumnya. Nah, itu dia ya. Jadi lebih unggul lah dibandingkan daripada blockchain yang lainnya juga gitu ya. Oke, kita simak videonya teman-teman. Di sini judulnya adalah abaikan prasangka ya. Realisasi visi jaringan Pi bukanlah omong kosong. Ya, jadi saya menyampaikan juga di sini berita yang dikutip dari Pi News ya. Salah satu platform pendukung Pi Network ya, bagian daripada utilitas juga. Nah, teman-teman, di sini kan seiring berjalannya waktu ya, semakin banyak perintis yang tidak dapat menahan diri gitu ya. Nah, mereka bahkan berpikir bahwa pihak proyek menunda-nunda ya, dari tahun ke tahun ya, dari visi serta tujuan yang dijanjikan sama sekali tidak dapat direalisasikan. Apakah kebenaran memang seperti ini? Ya, perlu kita ketahui memang kabar open mainnet gitu ya, itu sejak tahun yang lalu ya. Bahkan di Pi Today tahun yang lalu 28 Juni 2022 yang lalu, tapi diundur lagi. Nah, inilah yang menjadi problematika atau tanda kutip ya, sedikit menurunkan kepercayaan para pioner bagi yang skeptis. Kalau bagi yang nggak skeptis sampai hari ini bertahan ya teman-teman, selamat, Anda akan menjadi orang-orang yang memang dikatakan oleh Dr. Nicholas yang pada akhirnya yang bertahanlah, yang nanti akan menjadi sultan, kurang lebih begitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi blockchain, di sini dikatakan banyak proyek cryptocurrency bermunculan. Ya, memang ya. Banyak diantaranya hanya mencari keuntungan di bursa, yaitu yang seperti koin-koin, hanya sekedar dia bikin koin, kemudian ya di listing di bursa, kemudian ya dijual belikan gitu aja. Nah, beda dengan Pi Network ya. Kalau Pi Network ini telah memenangkan perhatian dan kepercayaan banyak orang dengan sikap dan pendekatan praktisnya yang berbeda. Tentu saja ada beberapa orang yang tidak percaya meskipun Pi Network ini belum meluncurkan jaringan utama sejauh ini gitu ya. Nah, tim inti memiliki sikap membumi, tetap berpegang pada niat awal dan terus bekerja keras dan kesuksesan proyek. Nah,
Itu dia teman-teman. Ini memang nggak bisa dipungkiri ya, bahwa bulan yang lalu bahkan sampai hari ini pun itu beberapa exchange itu masih melisting CoinPy, walaupun dari pihak core team sendiri itu tidak mengakui atau tidak merestui gitu ya untuk dilisting di exchange mereka, karena itu masih sifatnya IOU ya, atau masih duplikat, yang dimana mereka memang siap melisting untuk sementara gitu ya, dan mereka sanggup membayar nanti kalau memang benar-benar sudah direstui oleh core team. Tapi dari tanggapan core team sendiri itu memang tidak direstui gitu guys ya, untuk di listing di exchange mereka yang hanya untuk memanfaatkan keuntungan semata. Nah kemudian pertama-tama, kesuksesan jaringan Pi tidak hanya didefinisikan sebagai peluncuran jaringan utama dan daftar bursa dibandingkan dengan proyek token lain yang mengejar kepentingan jangka pendek. Nah, kemudian jaringan Pi ini berfokus pada pengembangan proyek yang berkelanjutan dan nilai pengguna yang sebenarnya. Mereka fokus untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang dapat dipercaya dan berkelanjutan, yang memberikan lebih banyak peluang dan otonomi bagi orang biasa. Kegigihan konsep ini membedakan jaringan Pi dari proyek lain ya, membuatnya lebih fokus pada perkembangan teknologi dan ekologi yang sehat. Itu dia ya. Nah, yang kedua alasannya adalah tim inti ini Pi Network ya memperlakukan pengembangan proyek dengan sikap pragmatis. Mereka sangat menyadari kompleksitas teknologi blockchain dan tantangan dalam proses pengembangan. Fase pengembangan dan pengujian jangka panjang jaringan Pi bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi untuk memecahkan masalah teknis dan memastikan stabilitas dan keamanan proyek. Mereka menunjukkan tanggung jawab dan komitmen mereka terhadap proyek dengan tindakan mereka tidak gegabah. Itu dia. Kemudian selain itu, jaringan Pi berfokus pada partisipasi pengguna dan konstruksi bersama dengan memperkenalkan anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam penambangan dan promosi. Pi Network mendorong pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proyek dan bersama-sama membangun komunitas yang besar dan kuat. Oke, kemudian model partisipasi ini membuat proyek lebih demokratis dan terdesentralisasi serta memberi pengguna lebih banyak kedaulatan dan suara ya. Kemudian meskipun Pi Network belum meluncurkan jaringan utama sejauh ini, itu bukan berarti proyek tersebut tidak akan berhasil ya teman-teman. Sebaliknya, gaya kerja tim inti Pi Network yang membumi membuat mereka lebih memperhatikan kualitas proyek dan nilai pengguna daripada hanya mengejar kepentingan jangka pendek. Mereka berkomitmen untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang andal dan berkelanjutan, serta tumbuh bersama pengguna. Seperti yang dikatakan Dr. Nicholas, kami membuat perubahan yang mengubah industri dan setiap perintis akan mencapai hal-hal hebat. Tapi itu membutuhkan waktu dan ketekunan serta kerja keras semua orang. Oleh karena itu, jangan memaksakan ide dan kognisi Anda sendiri pada status jaringan Pi saat ini ya. Nah, kita juga harus melihat bahwa jaringan Pi dibedakan dari banyak proyek dengan sikapnya yang membumi dan mengejar kesuksesan sejati. Mereka memperhatikan perkembangan teknologi dan nilai pengguna dan memperhatikan pengembangan proyek yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulan dari video ini teman-teman ya, perlu Anda ketahui dari gambar ini ya, harusnya Anda sudah paham bahwa Pi Network nanti akan unggul di kemudian hari dengan kehati-hatian core team, dengan kesabaran kerja keras core team saat ini, bahwa abaikanlah prasangka Anda selama ini yang menyangka bahwa Pi Network ini proyek yang big scam gitu ya. Di sini adalah realisasi visi jaringan Pi ini bukanlah omong kosong. Nanti kita buktikan aja. Bagi yang masih setia dengan Pi Network, kita akan bahas terus teman-teman ya, kita akan kawal terus. Kalau dipikir secara logika guys ya, seandainya core team kemarin itu merestui di listing di beberapa exchange seperti SuperX, Huobi, MEXC dan lain sebagainya, kan mereka sudah melisting tuh, dan nilainya rata-rata nggak terlalu murah-murah amat gitu loh ya. Kayak Atlantis itu sempat sampai berapa beberapa puluh dolar gitu. Nah, jadi seandainya kalau core team hanya
tujuannya di listing di exchange mereka gitu loh ya. Ya buat apa membuat utilitas sebanyak mungkin gitu loh ya. Jadi tujuan core team Dr. Nicholas ini bukan hanya sekedar di listing di exchange aja guys ya, tapi bisa digunakan untuk masyarakat umum sebagai mata uang digital dan bisa digunakan secara nyata, baik itu di sektor beberapa sektor lini masa kehidupan, karena memang tata kelola guys ya, baik itu untuk perbankan, jasa keuangan dan lain sebagainya, bahkan untuk bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan manusia sehari-hari. Jadi Anda harus paham itu mindsetnya ya. Tujuan Pi Network itu di beberapa sektor lini masa semuanya akan tercakup dengan Pi Network. Oke teman-teman ya, semangat selalu, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Anda paham dengan apa yang dibahas video kali ini. Jika Anda suka silahkan di like dan di subscribe aja guys ya, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Thanks for watching.